Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam. Punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan pada kehidupan ini sejatinya adalah murni karena Allah menginginkan kebaikan itu untuk kita, sehingga seorang muslim tidak boleh berhenti mengucapkan alhamdulillah dalam segala kondisi. Rasulullah SAW dalam kondisi berduka pun beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, karena pujian hanya milik Allah, itu tidak berubah walaupun kondisi kita berubah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini Ana akan membahas, atau kita akan mengkaji bersama tentang apa parenting nabawiyah. Ini menggabungkan dua bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Parenting itu artinya apa Pak bahasa Indonesia ya jemaah? Apa artinya? Pengasuhannya. Jadi orang tua gitu. Bagaimana menjadi orang tua sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini sebenarnya pembahasan yang sangat panjang sekali, karena Al-Quran Karim adalah kitab yang mengajarkan kepada para orang tua bagaimana mereka mendidik anak-anaknya. Rasulullah SAW selama hidupnya beliau mendidik para sahabatnya bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka. Beliau juga secara langsung ikut mendidik anak-anak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita melihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang tua bagaimana mereka mendidik anaknya, itu sejak anak-anak berada di tulang sulbi ayah mereka. Jadi sejak itu mulai Nabi SAW mengajarkan bagaimana mendidik anak. Perhatian beliau kepada generasi masa depan itu sangatlah besar sekali. Kalau kita lihat, ini perhatian Nabi SAW kepada anak-anak ketika mereka di tulang sulbi orang tua. Tatkala Nabi SAW hijrah ke Taif, kemudian beliau diusir. Di tengah jalan, dalam perjalanan pulang menuju ke Mekah, beliau didatangi oleh malaikat Jibril, dan bersama Jibril ada malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat itu mengatakan, in syi'ta an utbikha alaihimul akhshabai. Kalau kau berkehendak Muhammad, kalau kau berkehendak sallallahu alaihi wasallam, aku akan jatuhkan dua gunung itu kepada orang-orang di Mekah.
Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyrik bihi syai'an. Nabi SAW mengatakan, aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka hamba-hamba yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita, kepada orang tua nih, agar terus berdoa buat anaknya sebelum mereka lahir. Ketika mereka belum menikah pun umpamanya, ketika dia berharap diberi anak-anak yang soleh dan soleha, itu seharusnya orang tua melakukan hal itu. Dan Nabi SAW juga mengajarkan doa ketika orang tua mendatangi istrinya, ketika seorang suami mendatangi istrinya. Apa doa? Jamaah yang udah nikah tahunan, anaknya udah gede-gede, ada kala doanya nggak tahu. Bapak silahkan. Silahkan bapak. Kayaknya nggak ada yang nyontek kalau itu kan. Bapak, tafadhol. Tunggu bentar, siapa muslimnya kok nggak hidup kayaknya. Bentar. Dan silahkan bapak. Masya Allah, anaknya udah gede-gede. Berarti waktu bikin nggak baca doa nih? Jemaah itu loh, kita bicara ternyata Nabi SAW perhatian untuk masalah yang seperti ini. Karena ini demi masa depan anak-anak. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala." Apabila seseorang di antara kalian jika mendatangi istrinya, dia berkata, "Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana." Kalau dia berkata dengan nama Allah, "Ya Allah, hindarkan syaitan dari kami dan hindarkan syaitan dari rizki yang kau berikan kepada kami," yakni dari anak keturunan yang kau berikan kepada kami. Apa kata Nabi SAW? Orang yang baca ini, andai dilahirkan dari hasil hubungan itu seorang anak, la yadurruhu syaitan abadan. Syaitan tidak akan membahayakan dia selama-lamanya. Sampai dalam kondisi seorang suami dalam kondisi nafsu dia harus tetap ingat sama Allah SWT. Karena tujuan pernikahan salah satunya adalah mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Tapi kadang-kadang tadi lupa, sehingga anak-anaknya jadinya nggak soleh dan soleh. Karena orang tua yang tak kalah bikin tidak membaca doa. Di samping juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memilih pasangan hidup yang soleh dan soleh. Anak pernah sampaikan mungkin dalam beberapa kajian tentang perkataan Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali berkata kepada anak-anak. Anak-anaknya udah pada gede semua. Abul Aswad mengatakan, "Ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu." Kata Abul Aswad, "Wahai ananda, wahai anak-anakku, aku telah berbuat baik kepada kalian tatkala kalian kecil dan tatkala kalian sudah dewasa. Dan kalian sebelum dilahirkan aku sudah berbuat baik kepada kalian." Baik, di garis bawahi ucapan Abul Aswad Du'ali, kalian belum lahir aku sudah berbuat baik kepada kalian. Anak-anaknya bingung. Anak-anak mengatakan, "Ya abada, kalau kau berbuat baik kepada kita tatkala kita kecil kita merasakan, tatkala kita dewasa kita merasakan, kita melihat, tapi kita belum lahir, bagaimana kau berbuat baik kepada kita?" Apa kata Abul Aswad Ad-Du'ali? "Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha." Aku memilihkan bagi kalian seorang ibu
yang kalian tidak dicela dengan. Karena kita tahu peran seorang ibu dalam mendidik anak. Baik, suami istri harus bekerja sama, tapi tetap peran utama ada di tangan seorang ibu. Kenapa? Karena dia madrasah, tempat anak itu berdiam di perut ibunya. Ada ibu yang sejak kecil, sejak hamil, dia hafalan Quran. Terus dia perdengarkan, zikir pagi sore dia jaga. Sehingga dikatakan oleh orang-orang barat mengatakan, Allahu a'lam, mungkin yang di Amerika lebih ngerti, bahwa saya anak itu mulai umur berapa bulan, janin itu mulai bisa merekam suara-suara yang ada. Tatkala ibu yang soleh itu memperdengarkan Al-Quran kepada anaknya, ini anak keluar insya Allah jadi anak yang soleh. Kemudian Nabi SAW, beliau berdoa untuk anak-anak tatkala anak itu berada di rahim ibunya. Ketika disulbi ayahnya, beliau berdoa. Ketika berada di rahim ibunya, Rasulullah SAW mendoakan mereka. Bagaimana kalau kita lihat perhatian Islam kepada anak ketika di rahim ibunya? Ketika seorang ibu hamil diceraikan oleh suaminya, ini seorang suami wajib memberikan nafkah kepada ibunya demi anak-anak. Itu demi anak-anak. Artinya seorang wanita diceraikan 3 kali, tolak bain dalam kondisi hamil, nggak mungkin rujuk. Tapi seorang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada anak-anak. Kemudian kita lihat Rasulullah SAW perhatian dengan anak di perut ibunya. Orang yang hamil itu boleh puasa. Kenapa? Ini termasuk bentuk perhatian Nabi kepada anak ketika dia janin. Sedangkan kita lihat sebagian orang tua tidak mau dengan kehadiran anak itu. Khususnya ya kadang-kadang seorang ibu anaknya baru umur 2 bulan gak tahu hamil. Apa yang dilakukan oleh wanita-wanita yang tidak solehah? Kadang-kadang menggugurkan itu anak. Kalau tidak menggugurkan, kehadiran itu janin menjadi beban buat mereka. Padahal Nabi SAW memperbolehkan bagi perempuan yang hamil dalam kondisi puasa untuk tidak berpuasa. Kemudian perhatian Nabi SAW untuk kebaikan janinnya. Apabila seorang wanita berzina, kemudian dia mengakui perzinaan itu, atau ada 4 saksi yang menyaksikan perzinaan itu, dan dia hamil dari hasil zina itu, Rasulullah SAW membiarkan wanita itu sampai melahirkan itu janin, dan sampai janin itu tidak butuh dengan susu itu. Seperti kisah wanita Juhainah atau Ghamidiyah, ketika seorang wanita datang menjumpai Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla min zina. Wahai Rasul SAW, aku ini hamil dari hasil zina. Fatahhirni, maka sucikan aku. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi tahu pengakuan wanita ini menjadikan wanita itu wajib dirajam. Kalau wanita itu bertobat tanpa datang kepada pemerintah yang ada, maka dia tidak dirajam sebenarnya. Rasulullah SAW mengatakan, kau pulang sampai bayi itu lahir. Bayi ini lahir, dibawa oleh perempuan ini. Kata dia, ya Rasulullah, ini bayi yang sudah aku lahirkan. Sekarang suci kenapa? Kata Nabi SAW, kau pulang, kau susui. Di sini Nabi menginginkan kebaikan buat anak-anak ketika di perut ibu. Padahal banyak orang yang tadi Anda sampaikan tidak perhatian dengan anaknya ketika di perut ibunya. Kadang-kadang kehadiran anaknya ingin digugurkan anak. Kemudian Rasulullah SAW beliau menjelaskan di antara doa-doa yang mustajab
adalah doa orang yang kesusahan. Dan seorang ibu tatkala hendak melahirkan anaknya itu benar-benar dalam kondisi yang menakutkan. Antara hidup dan mati, dia mempertaruhkan nyawanya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan doa da'awatul makruh, doa orang yang sedang ditimpa kesulitan. Apa kata Nabi SAW? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Itu diajarkan. Maka seorang wanita yang sedang hamil, apalagi dia hendak melahirkan, hendaklah dia sering membaca doa, minta sama Allah SWT supaya dimudahkan. Minta rahmat Allah. Ya Allah, jangan serahkan diriku kepada diriku sendiri. Sekejap mata, perbaiki semua urusanku ya Allah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Dan Nabi SAW menjelaskan, apabila seorang janin atau janin itu jatuh gugur, maka dia akan memberikan syafaat kepada orang tua. Jadi janin dalam kondisi gugur pun memberikan janji baik buat orang tua, di mana janin itu akan menarik orang tuanya kelak ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala apabila janin itu sudah ditiupkan roh ke dalam. Anak-anak itu jemaah nanti akan menanti orang tuanya di pintu surga. Tatkala dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah. Anak-anak kecil nih yang mati belum balik, yang mati dalam kondisi dia janin juga, ketika disuruh masuk surga, mereka mengatakan, enggak. Kalian kenapa di sini? Mereka mengatakan kepada Allah, hatta ya'tiya aba'una, sampai orang tua kita datang. Kita nggak akan masuk surga sampai orang tua kita datang di sini, dan kita akan masuk surga sama mereka. Di sini bayangkan janin memberikan syafaat kepada orang tua. Akhirnya Allah mengatakan kepada mereka, udkhulu antum wa aba'ukum. Kalian masuklah kalian bersama orang tua kalian. Maka dari sejak seorang ibu hamil, tolong kehadiran anak itu disyukuri. Walaupun tadi dalam kondisi baru melahirkan, sekali datang bulan, tahu-tahu hamil lagi. Kira-kira ada yang kayak gitu nggak ibu-ibu? Ada. Gimana perasaannya? Gak mau digugurin anaknya. Alhamdulillah, kalau anaknya baru 1, 2 nggak apa-apa. Kadang-kala anaknya sudah 7. Itu Masya Allah. Tapi berat, namun ketika dia ingat dengan kehadiran janin ini, itu dikehendaki oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengkehendakinya. Maka seharusnya kita menerima hal itu. Kemudian ketika anak itu lahir, nih, di hadis Abi Rafi' tentang azan, mengazani bayi yang lahir. Memang para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hadis itu. Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkam Maulud atau Tuhfatul Wadud fi Ahkam Maulud, beliau menjelaskan hadis itu sahih. Dari Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana Al-Hasan bin Ali hina waladatu Fatimah. Abu Rafi' mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadzani Hasan bin Ali ketika dia lahir. Ketika dilahirkan Fatimah, di situ Nabi mengadzani Hasan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, dan rahasia adzan di telinga seorang yang baru lahir, agar awal yang dia dengar dengan telinganya adalah panggilan Allah Jalla Jalaluhu. Di mana di situ mengandung kebesaran Allah, di mana di situ mengandung syahadat. Dia tahu, dia mendengarkan syahadat,
Dan setan tentunya tatkala mendengarkan azan dia akan kabur terbirit-birit. Dan setan pun akan marah dengan melihat bayi ini yang pertama didengarkan adalah azan. Karena sampaikan tadi bahwasanya masalah azan di telinga bayi ini, telinga kanannya itu ada khilaf di antara para ulama, tapi Ibnu Qayyim termasuk yang sahih. Ini sejak awal Nabi menjaga bagaimana janin ini sehat luar dalam, lahir dan batin. Kalau bicara sehat batinnya, doa. Sehat lahirnya, Nabi memperbolehkan orang untuk berbuka tatkala dia sedang puasa dalam kondisi hamil. Kemudian sehat batinnya lagi ketika mendatangi istrinya berdoa. Itu demi agar anaknya tidak diganggu setan. Tatkala lahir pun, subhanallah, lahir dalam kondisi hidup. Ada yang lahir mati. Dalam kondisi mati pun anak itu akan memberikan syafaat buat orang tua. Maka yang berkaitan dengan aqiqah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin marhunun bi aqiqati hatta yu'aqqa. Semua yang dilahirkan itu, anak bayi yang dilahirkan itu tergadaikan sampai dia itu disembelihkan aqiqah. Di antara maksud tergadaikan, ulama mengatakan anak itu tidak bisa memberikan syafaat buat orang tuanya kalau dia nggak diaktifkan. Ini salah satu makna tergadaikan. Maka dengan orang tua bahagia dengan kelahiran anak itu, dalam kondisi anak itu lahir hidup, dia aqiqah. Dalam kondisi anak itu lahir mati, dia pun tetap aqiqah. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan agar memilihkan nama yang baik buat anak-anak yang lahir. Ini pendidikan. Jadi tanggung jawab orang tua memberikan nama kepada anaknya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ahabul asma ilallah, nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Yang pertama dia dengar adalah Adam. Nama dia Abdullah atau Abdurrahman. Di sini ada unsur menanamkan kepada diri anak bahwa dia adalah budak Allah. Dia bukan siapa-siapa. Dia itu hambanya Allah. Sehingga anak yang membawa nama Abdullah, setiap dia dipanggil, makanya para jamaah kalau punya anak namanya Abdullah, Abdurrahman atau Abdul Karim umpamanya, tolong dipanggil secara lengkap. Kenapa? Agar makna dari nama itu terekam di diri dia. Kadang-kala di Indonesia ini, entah di Amerika juga mungkin sama. Nama Abdullah dipanggil Dul, dipanggil Dul, dipanggil Dudung kadang-kala. Dullo macam-macam seperti itu. Padahal kita ini orang tua kepingin ngasih nama anak Abdullah supaya dia merasa dia itu hambanya Allah. Tapi ternyata kita sendiri yang merusak. Sehingga anak itu tidak merasakan indahnya Abdullah dan Abdurrahman. Maka panggillah dengan nama dia. Ya Abdullah, ya Abdurrahman. Sehingga tertanam di dirinya kalau dia adalah hamba Allah SWT. Dan nama-nama yang baik juga nama-nama nabi-nabi. Kadang-kala ada, kita punya mahasiswa di STDI, anak kadang-kala tanya, awal tahun baru tanya namanya siapa ya. Banyak di antara mereka, banyak anak sampaikan, yang tidak tahu arti nama. Jadi dia 20 tahun bawa tuh nama, dia nggak tahu arti nama. Dan kalau mungkin nama itu nggak ada artinya. Yang kedua, ditanyakan kenapa orang tuanya ngasih nama itu. Sekarang bapak-bapak nih, apa semuanya tahu dengan arti namanya?
Mau dibuktikan? Baik, perlu kita tahu. Makanya orang tua kasih nama-nama yang bagus. Kalau tidak tahu artinya, paling tidak nama itu adalah simbol kebaikan. Contohnya Ibrahim, Ismail. Mungkin sebagian orang tanya nama anaknya siapa? Daud. Apa artinya Daud? Wallahu a'lam. Tapi jelas itu nama seorang nabi. Iya. Jadi anak itu ketika lahir dia tahu, nah aku kasih nama kau Daud karena bapak waktu itu baca ceritanya Nabi Daud alaihissalam. Itu nabi yang mulia, dia raja, dia mengalahkan Goliat, macam-macam ceritanya. Sehingga anak itu termotivasi, oh iya. Dan kemudian jamaah berkaitan dengan nama ini, ada sebuah fenomena di berbagai negeri Islam yang membuang bin dalam nama anak. Di Indonesia pun sama. Di Malaysia kalau nggak salah masih harus ada bin. Di Singapura itu anak-anak yang Melayu, yang Muslim itu ada bin nama orang tua, nama anak. Mama Ana Syafiq bin Riza bin Hasan. Dan wallahu a'lam, Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan bahwasanya di negeri-negeri barat pun dulu nama orang-orang itu pakai bin. Son of siapa? Son of siapa? Ternyata bin itu untuk membedakan anak zina dan anak nikah. Jadi kalau anak nikah itu pakai bin. Tapi kalau anak hasil zina, hasil kumpul kebo, itu nggak ada binnya. Itu dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di Amerika dulu. Pokoknya di negeri barat lah, beliau cerita. Namun tatkala banyak anak-anak yang tanpa bin, sehingga terjadi kecemburuan sosial. Sehingga orang-orang yang nggak pakai bin itu dipandang lebih rendah oleh masyarakat. Akhirnya orang-orang yang tidak pakai bin ini berusaha untuk menghilangkan sistem itu. Sehingga pencatatan nama, catatan sipil itu, di akte itu semuanya tidak pakai bin. Yang pernikahan dan yang hasil zina sama. Tatkala negeri-negeri Islam dijajah oleh Eropa, maka penyakit itu pun ternyata terbawa ke negeri-negeri Islam itu, sehingga tidak ada lagi bin kecuali di beberapa negara. Bin tidak ada. Makanya kalau Pak kasih nama anaknya, kasih nama satu, nama kedua dan ketiga itu adalah nama ayah dan kakeknya. Tidak perlu kita kasih nama yang panjang. Kalau nama yang panjang itu bagus, pasti para sahabat Nabi itu akan membuat nama anaknya yang panjang-panjang. Tapi ternyata kalau kita lihat anak-anak para sahabat, namanya siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Namanya itu satu. Anas bin Malik, An-Nu'man bin Bashir, Rafi' bin Khadij. Apalagi sahabat-sahabat besar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah. Nama mereka itu satu. Nama yang kedua adalah nama orang tua. Dan ini adalah termasuk bentuk pendidikan yang baik orang tua kepada anak. Artinya anak itu kemanapun pergi bawa nama bapak. Dibawa tuh nama bapak. Dia pergi kemana? Sekarang tidak lagi. Sebagian anak itu namanya panjang. Muhammad Ali Zainal Abidin. Itu nama satu orang. Nggak ada nama ayahnya di situ. Maka berkaitan dengan pendidikan Rasulullah SAW, Nabi ketika memberi nama anaknya siapa? Siapa nama anaknya Nabi SAW? Yang terakhir lahir Ibrahim nama. Satu cuma Ibrahim. Yang perempuan kita lihat namanya Zainab, namanya Fatimah binti Muhammad, Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah, namanya satu. Ini termasuk kalau kita bicara parenting nabawiyah, itu tuh Nabi ngajarin sama kita.
Kita cuma karena tradisi di negeri kita, nama-nama itu panjang banget. Kalau memang Ustaz di negeri kita satu nggak bisa macam itu sudah. Yang kedua itu bapaknya, yang ketiga itu kakek. Sehingga anak ini tahu nama bapaknya dan dia tahu nama kakeknya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan tahnik. Apa tahnik ya, Mak? Ya, kurma yang dikunyah kemudian diletakkan di langit-langit mulutnya bayi. Itu tahnik. Itu disunahkan. Rasulullah SAW datangin anak bayi, beliau mentahnik anak itu sambil mendoakan. Jadi sebelum lahir didoakan, mau bikin berdoa, ketika udah lahir didoakan lagi. Seperti itu dijaga nih anak. Karena kita tahu syaitan telah bersumpah kepada Allah akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Dia akan mendatangi dari arah depan, arah belakang, arah samping, arah kiri, arah kanan. Lalu syaitan mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau akan melihat kebanyakan mereka tidak bersyukur. Maka ditahnik. Baik, sebelumnya tadi masalah nama, tolong nama secara umum boleh-boleh aja asalkan tidak mengandung makna yang buruk atau mengandung makna tazkiyatun nafs, artinya menyucikan diri sendiri. Ada nama-nama yang nama Nabi SAW dilarang karena orangnya nanti bisa seperti nama Khairun Nisa mungkin. Khairun Nisa itu artinya apa? Wanita terbaik. Wanita terbaik. Di sini mengandung unsur dia memposisikan dirinya yang paling seperti itu. Itu termasuk yang dimakruhkan oleh para ulama. Ada seorang yang namanya Barrah. Barrah itu artinya kebaikan. Lalu sama Nabi SAW dirubah nama Barrah itu. Ini berkaitan dengan nama. Kemudian ada nama-nama yang haram. Nama-nama yang haram itu diantaranya nama berhala-berhala. Nama berhala seperti apa? Seperti Wisnu. Wisnu berhala bukan? Iya. Itu kadang-kadang kita merasa, teman-teman di India cerita, kita di India Syafiq tidak ada Muslim namanya Wisnu. Nggak ada di tempat kita. Karena di situ kan jelas antara Muslim sama Hindunya itu nampak banget. Perbedaan itu jelas sekali. Tapi di negeri kita, ya kemarin kita dapat ujangan ya Pak, dapat ujangan dari salah seorang mantan Menteri Pendidikan. Dia cerita, dulu kata dia, pejabat-pejabat yang dari Jawa itu kebanyakan abangan setelah kemerdekaan. Tapi pejabat-pejabat yang dari Sumatera itu kebanyakan Islamnya benar. Yang dari Sumatera itu waktu kita bicara siapa? Agus Salim umpamanya. Kemudian itu Islamnya Islam benar. Tapi kalau dari Jawa itu banyak yang abangan. Karena kita tahu Belanda bertahun-tahun menjajah Indonesia. Dia meninggalkan banyak PR di mana sebagian umat Islam di Indonesia itu tidak paham dengan Islam yang sebenarnya. Jadinya Islam abang. Akhirnya banyak nama-nama Jawa itu yang masih nama-nama dewa-dewa sebenarnya. Muslim namanya pakai nama dewa. Ada namanya Brahma umpamanya. Atau Muslim namanya Kristen. Ada nggak? Muslim namanya Kristen. Ada. Kristen, ada yang namanya Muslim namanya Natalia.
Ini simbol-simbol kekufuran sebenarnya. Maka tolong diperhatikan, apa nama itu harus diganti. Kalau nama itu adalah nama yang haram, maka diganti. Tapi kalau nama itu bukan nama yang haram, artinya nama itu yang makruh saja, maka lebih baik diganti. Ada seorang sahabat datang menjumpai Nabi SAW, namanya Hazan. Hazan itu artinya susah, keras kepala. Nama itu jelek artinya. Nabi SAW mengatakan, "Anta sahal, engkau mudah," kata Nabi SAW. Orang ini mengatakan, "Tidak, aku nggak mungkin merubah nama pemberian bapak." Ya sudah. Akhirnya kata cucunya Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan mengatakan, karena kakek kita nggak mau dirubah namanya, yang namanya keras kepala itu di rumah kita sampai hari ini. Nama ini ada artinya. Jangan mengatakan apa arti sebuah nama. Ada orang namanya Ribut. Betul, ada di Indonesia namanya Ribut, namanya Topan. Topan kita tahu angin tofan ini. Ribut. Subhanallah. Ana mau tanya, adakah seorang buka PT angin ribut umpamanya? Nggak ada. Selalu kalau bikin PT, dia PT Maju, PT Jaya Abadi, PT Laris, PT Rizki. Punya anak namanya Ribut. Gimana kan? Dia menginginkan perusahaan dia itu jaya. Dia menginginkan perusahaan itu rizki, laris umpamanya, makmur, sentosa. Tapi ketika punya anak, dia kasih nama itu. Dan seharusnya dia kasih nama anaknya nama yang baik, seperti dia kasih nama usaha dia. Dan ini tergantung orang tua mau kayak apa tuh anak dia. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada para orang tua untuk mengeluarkan zakat buat anaknya ketika anak itu lahir. Zakat apa? Zakat fitr. Zakat fitrah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri min Ramadan ala kulli nafsin min al-muslimin, hurrin aw 'abdin aw rajulin aw imra'atin aw saghirin aw kabirin, sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Rawahu Bukhari Muslim. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap jiwa dari semua orang Islam, merdeka, budak, perempuan, laki-laki, dewasa, anak-anak. Ini orang tua sudah perhatian dengan zakat anaknya, padahal anaknya nggak ikut puasa. Anaknya ikut puasa. Maka perhatikan hal itu. Dan termasuk perhatian Nabi kepada bayi, dizakatin bayi. Kemudian Rasulullah SAW membagikan waris buat anak yang lahir. Janin ini lahir lalu mati dapat warisan. Jadi bayi mamanya lahir, bayi ini lahir, bapaknya mati. Kemudian bayi ini mati juga. Itu dalam Islam dapat warisan. Ini perhatian Nabi kepada anak-anak. Kalau bicara kasih sayang Rasul SAW kepada anak-anak, jangan ditanya. Nabi memberikan kasih sayang kepada anak-anak begitu besarnya. Bukti tadi yang kita ceritakan tentang anak hasil zina. Anak hasil zina. Jadi ketika perempuan yang berzina dari Juhaina bawa anak itu, Nabi berpesan, tolong kau susuin sampai dia selesai 2 tahun. 2 tahun didatangi, dia minta dirajam, bayi itu diambil sama Nabi SAW. Lalu beliau meminta kepada salah seorang kaum muslimin supaya dididik dan dibesarkan dengan cara yang benar. Itu anak zina, ya. Kita kadang-kadang memandang anak zina itu anak yang buruk.
Betul, orang tuanya telah melakukan dosa besar. Tapi apa dosa itu bayi? Apa dosa itu bayi? Sama sekali dia tidak punya dosa. Makanya Nabi SAW meminta kepada sahabat agar merawat itu bayi. Dan dia tidak terkena sedikit pun dosa dari ibunya. Sehingga kadang-kala anak zina itu dikucilkan atau macam-macam. Kemudian Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk akikah. Dan kita sudah sampaikan. Jadi akikah ini memiliki dampak selain syafaat buat orang tuanya, tapi itu bentuk syukur orang tuanya. Orang tuanya bersyukur. Sekarang kalau kita lihat orang yang 5 tahun nggak punya anak, lalu berangkat ke dokter A, kata dokter A, kau harus check up ini itu macam-macam, 2 juta, keluar dia 2 juta. Nanti dia hasil labnya bawa ke dokter lagi, bayar lagi. Sama dokter suruh berangkat ke Singapura, berangkat kemana? Dia berusaha untuk punya anak. Tidak bisa, mungkin solusi mamanya bayi tabung. Bayi tabung biayanya besar, dikeluarkan. Terus kenapa akikah yang hanya 2 juta orang tua tidak mau mengeluarkannya? Ini sebagai bentuk kebakhilan orang tua. Kau dikasih anak, Allah, tunjukkan syukurmu kepada Allah. Kau potong kambing, kau berbagi. Umpamanya orang mengatakan, Ustaz, anu nggak mampu, Ustaz, kalau suruh masak macam-macam, nggak harus dimasak. Jadi akikah itu tidak harus dimasak. Kalau seorang dia hanya bisa beli seekor kambing, dia potong tuh kambing, kemudian dagingnya dia potongin. Sebagian ulama menganjurkan untuk tidak dipotong dagingnya, tulangnya tidak dihancurin. Akhirnya dipotong sendi-sendinya lalu dibagikan, mentahnya nggak apa-apa. Dan dia tunjukkan kepada orang kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan disembelih? Hari ke-7. Artinya Rasulullah SAW memahami kondisi orang tua. Habis lahiran nggak mungkin dia langsung bikin acara, ya. Dia capek macam-macam. Hari ke-7 nggak mungkin, acaranya belum selesai, mungkin duit juga belum berkumpul. Hari ke-14, hari ke-15 nggak bisa, ya hari ke-21. Seperti itu diajarkan Nabi SAW. Kemudian dianjurkan untuk memotong rambutnya, dicukur rambutnya, kemudian disedekahkan. Bayangkan, kalau tadi kita bicara zakat fitr buat bayi, ini sedekah dengan perak atau emas seberat rambut bayi. Itu tuh bayi benar-benar dijaga cuma. Kok sedekah? Timbang tuh berat rambut bayinya. Sekarang alhamdulillah timbangan modern banget sekarang. Orang apalagi timbangan emas gitu ya. Nah, timbangan emas tinggal ditimbang berapa. Berangkat ke toko emas, bawa rambutnya itu bayi. Afwan, saya mau beli emas. Berapa gram seberat rambut ini? Atau perak. Jadi memang hadisnya itu bisa perak, bisa emas. Dan riwayat Ibnu Abbas boleh pakai emas. Jadi yang paling minimal itu perak. Kok timbang? Anak mau tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak ketika lahir disedekahin nggak kepalanya? Jemaah. Nah, akikah juga enggak kayaknya. Enggak, soalnya akikah pun Anda lihat, akikah itu baru rame ini tahun 2000-an mungkin. Baru mulai ada akikah. Biasanya di kampung itu bukan akikah, tapi ada yang namanya selapan. Iya. Selapan itu kan bukan kambing, dia potong ayam biasanya. Ayam atau telur dibagiin ke tetangga ya. Oke, itu dulu belum ngerti. Sekarang udah ngerti, maka akikah. Dan kalau belum diakikahin bapak-bapak, boleh mengakikahin dirinya sendiri. Jadi kalau belum diakikahin, artinya tanya sama orang tua, abah dulu anak diakikahin enggak? Kayaknya belum, nak ya.
Maka sekarang tinggal kirim kambing ke orang tua. Ayah, aku kirim duit sekian. Gimana? Oh, baik. Siap. Jadi yang belum diakikahi, diakikahi dirinya sekarang. Kalau orang tua yang masih ada, serahkan duit ke orang tua, biar orang tua yang sendiri kambing. Ini ada pengaruhnya kepada anak itu sendiri. Karena Nabi SAW mengatakan marhunun, artinya tergadai. Sampai kapan? Sampai disembelih akikah. Jadi selama belum disembelih akikahnya berarti kita masih tergadai. Ada yang mengatakan tergadaikan artinya dia tetap menjadi tempat godaannya syaitan ya. Sampai sebagian orang tua, sebagian ustadz mengatakan ini banyak anak-anak yang jadi begal, anak-anak yang jadi preman, yang narkoba. Mungkin katanya, bapaknya ketika bikin gak baca doa. Kemudian ketika lahir tidak diakikah. Artinya dari sejak bikin sampai anak itu lahir tidak ada syukur dan tidak ada pengharapan kepada Allah dari orang tua. Maka kita harus melihat kalau memang belum diakikah ya kita akikah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang qaza. Qaza ini artinya biasanya anak-anak bayi kecil dulu anak lihat di kampung itu dicukur seperti apa jemaah? Yang gundul terus ada rambutnya. Mohak, bukan mohak. Kalau mohak kan yang sekarang ini. Dulu waktu anak-anak bayi biasanya ya depan doang. Betul, Masya Allah. Kayaknya pernah jualan tembakau nih. Betul, yang cuma rambutnya doang di sini itu biasa. Itu anak-anak kecil seperti itu biasa. Padahal dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau mau dicukur semuanya, kalau mau biarin semuanya. Karena ini termasuk menghargai itu bayi sejak kecil. Kemudian Nabi SAW mencium anak-anak. Jadi anak kecil ini jemaah, walaupun anaknya orang, ini kita bicara bagaimana mendidik anak kita sendiri, dan kita mendidik juga warga yang ada di sekitar kita. Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Karena Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW mencium anak-anak, dan Hasan dan Husain ini subhanallah. Beliau bagaimana bermain di masjid. Nabi lagi sujud dinaikin, dibuat kuda-kudaan. Kadangkala ada anaknya sahabat Nabi masih bayi dibawa ke Nabi SAW, duduk di pangkuan Nabi, kencing di sana. Dan biasa Nabi SAW. Tidak sampai beliau marah-marah. Mungkin sebagian orang tua kalau dikencingin sama anak tetangganya, Masya Allah. Nabi SAW berusaha untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Dan Nabi SAW beliau kalau melihat Hasan dan Husain digendong itu, kadangkala mereka pegangan ke tangan Nabi SAW, dibuat gantungan tangan Nabi SAW, beliau berjalan. Pernah Nabi SAW dari mimbar turun, lagi khutbah, lagi ceramah, melihat Hasan itu jalan, gak tahan Nabi SAW. Beliau turun dari mimbar, beliau gendong itu Hasan. Radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi wa sallallahu ala nabiyina wa sallam. Kemudian Nabi SAW perhatian dengan kesehatan bayi, masalah khitan, masalah sunat. Dan itu termasuk fitrah manusia. Secara medis, kedokteran telah menunjukkan bahwa
Anak kecil ketika dikhitan semakin dini, itu semakin menjaga dia dari penyakit. Makanya kalau punya anak, usahakan segera dikhitan. Dengan teknologi yang ada, khitan semakin mudah. Dan kalau bisa mengkhitan anak itu, ya sebelum anak itu bisa balik, bisa tengkurap. Karena kalau anak sudah bisa tengkurap, kesian dia. Kalau sudah mulai jalan lagi ya. Anak punya anak khitan umur sebulan ya. Ada yang umur 21 hari. Sebagian ibu itu gak tega. Aduh masih kecil Ustaz, kesian ini itu macam-macam. Sebenarnya ketika dia kecil, rasa sakitnya itu cepat hilang. Beda kok kayak bapak-bapak gini sunat. Nah, Nabi Ibrahim umur berapa sunat? Dikatakan umur 80 tahun. Bayangkan. Yang jelas masalah khitan ini termasuk cinta orang tua sama anaknya. Yang mengkhitan anaknya, semakin dini dia mengkhitan anaknya semakin sehat. Tapi ketika anak itu ditunda-tunda ya, karena ketika tidak dikhitan, itu kotoran-kotoran akan tersisa di kemaluan anak itu dan menjadi jamur di sana nanti. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, ini anak sudah mulai lahir, sudah dikhitan, sudah mulai paham, Nabi mengajarkan kejujuran. Orang tua bagaimana harus jujur sama anak. Ini ada sebuah cerita. Abdullah bin Amir, dia ketika itu masih kecil. Da'atni ummi, kata Abdullah bin Amir, ibuku manggil aku. Dan Rasulullah SAW duduk di rumah kita. Jadi ibu ada di rumah, Nabi ada di rumah SAW, dan aku dipanggil semuanya. Maka ta'al u'ti. Ibuku mengatakan, sini aku kasih kau. Ibu manggil anaknya mengatakan, aku akan memberi sesuatu kepadamu. Di sini Nabi SAW mengatakan kepada ibuku, ma aradti an tu'tiya. Apa yang ingin kau berikan kepada dia? Kata ibuku, u'tihi tamron. Aku mau kasih dia kurma. Ibu mau ngasih anaknya. Faqala laha. Lalu Nabi SAW bersabda, ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alayki kalimah. Kalau engkau tidak memberi sesuatu kepada dia, maka itu akan ditulis atas dirimu sebuah kebohongan. Dan ini pendidikan kejujuran. Jadi orang tua kalau janji mau ngasih anaknya sesuatu, tolong ditepati. Sehingga anak ini tidak akan merekam kebohongan orang tua. Terus terang anak kecil itu, ya namanya anak kecil, dia belum bisa mencerna, tapi dia bisa menghafal. Dia tahu ibunya pembohong. Ibu katanya mau kasih aku es krim, tapi ternyata kok aku nggak dikasih. Ada nggak kayak gitu tuh? Ada kadang-kadang. Nanti kalau hobinya aku kasih ini kasih itu kebohongan ya. Dan Nabi SAW menegur ibunya Abdullah. Hati-hati kau. Dan pendidikan kejujuran ini, Rasulullah SAW mengajarkan, beliau mengatakan, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ila albir. Kalian harus jujur. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduq. Nih, orang kalau biasa jujur, dia akan berusaha untuk jujur sehingga dia dicap orang yang jujur, siddiq. Maka para orang tua kalau anaknya lagi nangis, jangan mendiamkan anaknya dengan dusta. Kalau anaknya nggak nurut, jangan meminta dia itu taat dan patuh dengan dusta. Mungkin sekarang dia nurut, tapi dia akan merekam, ibuku ternyata bohong, itu nggak apa-apa.
Dan orang tua kalau umpamanya urusan ini, urusan kebohongan biasanya dia janji ya. Janji mau beliin sepeda kalau lulus, janji mau ini itu. Kalau tidak bisa menepati, jangan membuat janji. Karena tanda-tanda orang munafik itu, kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Kalau berbicara, dia dusta. Kemudian Nabi SAW, beliau memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk main. Kita bicara anak-anak itu suka main. Nah, dan Nabi SAW membiarkan anak-anak itu main. Bahkan ingat kisah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini jadi pembantu Nabi SAW, umurnya kira-kira 9 tahun. Masih kecil. Itu Anas bin Malik kadang-kala disuruh sama Nabi SAW. Disuruh nih sama Nabi SAW. Anas cerita, Nabi itu tidak pernah mencela, tidak pernah mengatakan kepada aku, kenapa kau tidak lakukan ini yang seharusnya kau lakukan, kenapa kau tidak tinggalkan ini yang seharusnya kau tinggalkan. Enggak. Karena Anas masih kecil. Pernah suatu hari Anas itu disuruh sama Nabi SAW. Ternyata Anas di tengah jalan ketemu sama sahib-sahibnya, ketemu sama teman-temannya, maka dia main di situ. Nabi SAW mendatangi Anas, mengatakan, Anas, kau nggak pergi untuk menyelesaikan urusanmu? Oh iya Rasulullah, aku lupa, kata dia. Lalu berapa? Kesana. Dari pendidikan Nabi SAW kepada mereka. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan memukul anak. Iya. Urusan sholat. Nih, yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Maka perhatian Nabi kepada urusan sholat kepada anak-anak sangat besar. Beliau mengatakan, muru auladakum bis sholat li sab'i. Suruh anak kalian sholat. Ingat, suruh, kalimat muru ini perintahkan. Anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun anak itu bukan disuruh, tapi dia apa? Diajak. Ingat, diajak dan disuruh beda. Artinya kalau diajak, ya udah diajak sholat, diberdirikan di sebelahnya, bapaknya sholat, dia ikut gerakan ayahnya. Ini diajak. Tapi disuruh, dia sudah nyuruh orang tua, nah sholat. Umpamanya kadang-kala ibunya datang bulan, atau kadang-kala ibunya nggak ada, bapaknya datang dari masjid, anak perempuan umur 7 tahun, ini bapak nyuruh anaknya, nah udah sholat belum? Ayo sholat nak, ayo sini, sholat sebelah situ, bapak lihat. Itu disuruh. Kenapa beliau perhatian dengan masalah sholat? Karena tadi ini kunci kebaikan. Sholat ini 5 waktu, lebih penting daripada makan. Jasmani kita makan 3 waktu, sarapan, makan siang, makan malam, selain makanan tambahan. Sholat ini yang wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain tambahan sholat sunnah, yang wajib 5 waktu. Ini pertanda bahwasanya sholat memang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Umur 7 tahun disuruh, berlalu 1 tahun disuruh, umur 8 tahun ke 9 tahun disuruh, nggak dipukul, tapi disuruh terus. Umur 10 tahun baru pendidikan dengan memukul. Jadi anak itu bisa dipukul kapan umurnya? 10 tahun. Beliau mengatakan wadribuhum 'alaiha li 10 tahun pukul. Wa farriqu bainahum fil madaji. Nih sudah mulai anak-anak mulai besar 10 tahun, ranjangnya dipisah. Udah tidurnya sendiri-sendiri. Ini pendidikan keberanian, juga pendidikan agar anak-anak itu terjauh dari hubungan yang tidak benar, yang tidak baik, mulai diajari. Sejak kecil Nabi SAW mengajarkan.
Maka berkaitan dengan pendidikan anak, anak itu main-main silakan. Ya namanya anak-anak. Dia suka main-main, berikan mainan yang bermanfaat, jauhkan mereka dari game yang tidak real. Orang tua kalau punya anak penakut, salah satu cara mendidik anaknya berani gimana kira-kira? Main petak umpet. Iya. Dulu tuh anak-anak main petak umpet yang dia sembunyi di tempat yang gelap, kita sembunyi di sana. Ini game yang real buat anak-anak. Dia mencari kita mencari dia. Dia yang awalnya takut jadi dia sembunyi sendirian. Lalu kita cari. Artinya bikin permainan yang real sama anak-anak. Kejar-kejaran sama anak-anak umpamanya. Apalagi mainan-mainan yang mungkin bisa dipermainkan sekarang ini. Apa cuma game-game dulu. Kasih iPad, ini iPad, ibunya lagi mau Facebookan. Anaknya dikasih iPad. Baik, tolong permainan anak-anak. Nabi SAW anak-anak itu, ya beliau memainkan naik ke kuda Nabi SAW. Termasuk permainan yang bermanfaat buat mereka. Kemudian di antara rahmat Nabi SAW bahwasanya anak kecil itu sebelum balik dia itu tidak diangkat atau tidak dicatat amalnya. Artinya pena malaikat itu diangkat sebelum balik. Tapi apakah anak itu tidak disuruh ibadah karena belum balik? Disuruh, kayak tadi sholat. Padahal dia belum wajib sholat. Tapi orang tua wajib nyuruh anaknya sholat. Puasa, diajarin puasa. Anak-anak diajarin puasa di masa sahabat, subhanallah. Itu anak-anaknya sahabat, diajarin puasa walaupun belum balik. Mereka kalau sudah nangis, lapar, dikasih mainan, supaya mereka lupa dengan makanannya sampai mereka tertidur, ya. Ini pendidikan Nabi SAW kepada anak-anak. Dan banyak lagi lainnya jamaah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang 15 kisah di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk anak-anak. Artinya 30/1 Al-Quran itu isinya kisah. Dan anak-anak itu suka dengan kisah. Makanya orang tua mendidik anak itu dengan kisah-kisah yang Allah ceritakan. Kisah binatang, oke. Di Al-Quran ada tak kisah binatang? Kisah siapa? Nabi Sulaiman sama Hudhud. Nabi Sulaiman sama semut. Terus Nabi Ibrahim sama cicak. Nah, terus Nabi Yunus. Itu kisah binatangnya anak-anak suka. Ternyata dalam Al-Quran ada seperti itu. Dan dalam hadis-hadis Nabi, insyaallah kita akan bahas tentang 15 kisah itu yang bisa dibuat bahan bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Kemudian berbicara tentang pendidikan tauhid, Nabi mengajarkan tauhid kepada anak-anak seperti kisahnya sama Abdullah bin Abbas, ya, tentang ya gulam inni u'allimuka kalimat. Gulam, aku mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau butuh pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa'lam annal ummata, dan ketahuilah andai kata seluruh umat
law ijtama'at, kalau mereka bersatu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang sudah Allah tuliskan untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai', kalau mereka berkumpul berusaha untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa membahayakan sesuatu pun untukmu kecuali sesuatu yang sudah Allah tuliskan atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Ini pendidikan keimanan kepada anak. Diajarkan oleh Nabi SAW. Kisah Luqman mengajarkan kepada anak tentang tauhid. Itu juga pelajaran penting buat orang tua ya. Kemudian kita kalau melihat Luqman memanggil anaknya dengan ucapan ya bunayya, wahai ananda. Dan Nabi SAW memanggil anak-anak itu dengan panggilan ya bunayya, wahai ananda. Dan masih banyak lainnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhol. Apakah pendapat ulama besar mengenai Pak? Afwan, suaranya kurang jelas barusan. Iya, pertanyaan saya mau nanya posisi vaksin menurut pandangan Ustaz sendiri. Posisi Dan imunisasi. Nah, Vaksin. iya. Menurut Ustaz dan menurut ulama-ulama besar dan kira-kira bagaimana? Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan masalah vaksinasi atau imunisasi ya. Kalau kita melihat, kita akan memahami suatu permasalahan atau hukum dari permasalahan itu kalau gambaran yang kita terima tentang sesuatu itu benar. Banyak tersebar kalau vaksinasi itu haram. Karena memang yang dimasukkan ke tubuh itu adalah sesuatu yang haram. Maka itu haram hukumnya. Kalau yang dimasukkan ke tubuh manusia itu sesuatu yang haram. Tapi kalau yang dimasukkan ke tubuh manusia itu sesuatu yang tidak haram, maka hukumnya tidak haram. Tinggal berbicara butuh atau tidak anak itu. Tapi kalau bicara yang dimasukkan itu haram, kalau kita katakan oh ternyata vaksinasi ini haram, soalnya yang dimasukkan itu memang haram, ya jadi haram memang. Tapi kalau dimasukkan itu halal, berarti halal. Tinggal berbicara tentang kebutuhan dia itu dengan vaksinasi. Maka kalau kita lihat di Arab Saudi itu kita wajib vaksinasi. Jadi yang namanya akte kelahiran itu tidak akan keluar kecuali kita vaksinasinya penuh. Jadi kalau setahun itu kita anak lahir itu dikasih lembaran kopi, bukan kopian ya, hanya tulisan akte lahir. Ditunggu 1 tahun, vaksinasi harus lengkap. Kemudian ketika daftar SD itu harus ada buku vaksinasi. Nah, tinggal tadi yang Anda sampaikan. Kalau yang sampai kepada kita, bahwasanya yang dimasukkan ke tubuh kita itu adalah sesuatu yang haram, maka haram jadi. Tapi kalau yang dimasukkan itu adalah halal, maka jadi halal hukum. Anda tanya sama beberapa dokter ya, mereka mengatakan, iya memang dulu kata dia, benar dulu itu bisa jadi haram. Karena yang dimasukkan itu katanya ada yang dari babi ya, macam-macam kayak gitu. Terus yang ukhti ketahui gimana masalah vaksinasi? Saya tahu, jadi memang dari salah satu perantara untuk memberikan vaksin itu membutuhkan jaringan dari badan. Tapi kita baca penjelasan dari salah satu ustaz di masjid Ustaz. Jadi katanya itu sebenarnya tidak bercampur Ustaz dengan zat vaksin itu. Jadi tetap itu yang kami.
Iya, jadi kembali tadi, apabila vaksinasi itu halal, maka halal dipakai. Kalau vaksinasi itu haram, maka haram dipakai kecuali dalam kondisi darurat. Kita tahu kondisi darurat menyebabkan yang haram itu jadi boleh dipakai karena darurat tersebut. Tapi vaksinasi tidak menjadi sesuatu yang wajib gitu ya, kecuali diwajibkan oleh pihak tertentu seperti anak-anak 4 di Saudi itu semuanya wajib. Kalau enggak kita nggak akan dapat akte. Kalau kita bicara dulu, mamanya orang-orang nggak pakai vaksinasi nggak apa-apa, betul. Artinya sekarang pun masih ada orang-orang yang anaknya tidak diimunisasi sehat, ada masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Anda baca penjelasan para ulama tentang vaksinasi itu. Kalau yang dikatakan tadi memang ada zat yang haram, maka hukumnya akan haram. Tapi kalau tidak, atau zat itu sudah berubah, tidak lagi terlihat dari hasil asli yang haram tadi, umpamanya terjadi perubahan di wujud, bentuk, rupanya, maka sebenarnya ulama mengatakan tidak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan baru ngelahirin anak lagi awal bulan ini. Masya Allah, Tapi mabruk. yang baru saya lakukan itu cuma baru teknik yang biasa. Terus yang masalah akikah, karena ini pertanyaan saya mengenai akikah, kita sebagai orang tua belum mengakikah si anak karena alasannya ke depan insya Allah ibu saya mau kesini 2 minggu lagi insya Allah. Jadi saya tuh menunggu untuk ibu saya datang, jadi saya melibatkan ibu saya dalam akikah itu juga. Itu terus yang pertanyaan saya, ya itu gimana tuh Ustaz? Lebih cepat lebih baik apa harus menunggu ibu saya? Atau gimana Ustaz baiknya? Iya. Terus yang kedua, mengenai masalah sedekah lampu itu harus dibotaki semuanya dulu atau hanya digunting terus ditimbang? Ya. Udah? Keseluruhan atau hanya sebagian, ibaratnya cuma digunting asal atau memang harus seluruhnya gitu? Iya. Kalau saya Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan berarti kayak tadi. Baik, berkaitan dengan akikah. Akikah itu lebih baik tadi Rasulullah SAW menganjurkan hari ke-7. Artinya ada ketentuan dari Nabi SAW, yauma sabi'i, hari ke-7. 7 ini memang kalau kita lihat ada rahasia di sana mungkin yang Allah tahu. Dan kita wallahu alam, tawaf itu 7 ya, langit itu 7, hari itu 7 umpamanya. Dan Nabi SAW mengatakan dipotong pada hari ke-7. Kalau tidak hari ke-14, kalau enggak hari ke-21. Jadi kalau kita nggak mampu, umpamanya karena satu dan lain hal, maka ditunda nggak apa-apa. Tapi lebih baik tetap di hari itu. Artinya hari ke-7 kita potong. Kalau kita mampu ya, pada waktu itu kita potong, kita bagikan. Perkara tadi mau nunggu datangnya ibu, mamanya anak mau nunggu datangnya ibu Ustaz supaya lebih nyaman, ada yang bantuin ini itu, ya nggak ada masalah. Yang penting anak itu tergadaikan sampai akikahnya dipotong. Semakin lama dipotongnya berarti penggadaiannya semakin lama itu anak. Seharusnya pembayaran gadaian itu 7 hari selesai, ternyata ini pada hari ke-25 atau hari ke-31 baru selesai. Ya tetap insya Allah akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada masalah. Dengan konsekuensi tadi yang disebutkan. Berkaitan pertanyaan kedua, masalah bersedekah dengan rambut bayi yang lahir. Bayi ini perempuan, bisa perempuan bisa laki. Kalau yang laki semua ulama sepakat. Yang perempuan ini sebagian ulama mengatakan kalau yang perempuan tidak perlu dipotong. Tapi pendapat yang lebih kuat
laki dan perempuan sama aja. Ketika dia bayi dianjurkan untuk jadi hadisnya itu yuhlaku. Yuhlak itu artinya dicukur pakai pisau cukur, bukan digunting. Jadi yang disebut halaqah yahliku ini seperti orang yang umroh itu ada dua pilihan. Yang pertama memendekkan, yang kedua gundul, membuat gundul. Jadi hadisnya itu membotak. Artinya membotak ini harus semuanya. Karena Nabi SAW melarang qazak tadi, membotak sebagian, membiarkan sebagian rambutnya itu dilarang. Maka bukan menggunting, tapi membotak rambutnya. Jadi kalau tadi dikatakan cuma syarat ya, akhirnya ya seperti orang umroh. Orang umroh kan sebagian ngambil di sini 3 helai, di sini 4 helai, di atas berapa helai, selesai. Kalau ditimbang kira-kira berapa gram tuh? Kayaknya ditaruh itu nggak kelihatan gramnya. Maka yang dianjurkan itu dibotak gitu. Panggil tukang botak atau siapa teman yang bisa bantu, jadi dibotakin tuh rambutnya. Selain itu secara medis katanya bisa merangsang rambut anak itu lebih lebih lebat lagi, dan secara agama memang Nabi SAW menganjurkan hal itu. Jadi itu yang harus dilakukan sekarang. Barakallahu fiik. Kalau anaknya waktu masih bayi enggak ternyata sekarang anaknya udah gede Gimana kalau anaknya waktu lahiran? waktu kecil tapi kita nggak tahu rambut, kita belum tahu sudah punya ya jadi kita waktu Ya, tahu gimana Ustaz? ya udah yang berlalu lah, karena ini beda dengan akikah. Kalau akikah kan hukumnya itu tergadaikan. Jadi memang harus dibayar kalau masalah penggadaian ini, utang itu dibayar. Tapi kalau rambut ya nggak ada masalah. Kalau kau mau sodakoh, sekarang sodakoh nggak ada masalah, dia sodakoh. Tapi kalau mau mencukur pun sekarang dicukur, tapi tidak ada hubungannya lagi dengan yang hari ke-7 tadi yang dianjurkan untuk dipotong lalu ditimbang. Karena kalau sekarang dipotong ditimbang ya jelas jauh lebih. Seperti itu, barakallahu fiik. Nah. Jadi Ustaz, kalau mengenai akikah nih, yang saya tahu saya keluarga muslimah dan orang tua saya itu adalah produk lama, jadi Islamnya masih terawatnya. Saya yakin secara tidak orang tua saya belum mengakikohin kita gitu loh, sampai kita tua. Jadi itu tetap wajib kita harus melakukannya sendiri gitu ya Ustaz. Berkaitan dengan akikah, memang sebagian ulama mengatakan wajib, tapi sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Jadi kalau anti memiliki kelebihan harta, bismillah, potong. Karena hadisnya itu jelas tergadaikan, artinya belum terbayarkan sampai dipotong akikahnya. Jadi yang kalau orang tuanya masih hidup, tinggal kirim duit tadi ke orang tua. Abah, ini anak kirim duit untuk beli kambing, tolong potongin buat akikahan. Tapi kalau orang tua yang sudah meninggal dunia, maka si anak bisa menyembelih sendiri sebagai bentuk pembayaran gadai terhadap dirinya sendiri. Hadza wallahu a'lam. Ya, saya ada pertanyaan sama Ustaz. Anak saya mau umur 6 tahun, saya punya 2 anak besar. Dan 6 tahun yang lalu saya mampu menghasilkan 4 kambing. Dan kalau sekarang saya mau lihat kain, tapi sekarang gitu nggak telat kan. Dia waktu itu saya nggak mampu benar-benar kami mampu. Iya enggak? Di Indonesia apa di sini gitu kan? Iya. Kalau masalah akikah mau sekarang karena mampunya sekarang, maka laksanakan ketika dia mampu.
Adapun pelaksanaannya di Indonesia atau di Amerika umpamanya di tempat ibu tinggal, lebih baik di tempat ibu tinggal. Kecuali ada sesuatu yang menyebabkan ibu akikoh di sana. Contohnya kayaknya di sini Ustaz susah dan orang-orang udah kebanyakan makan kambing umpamanya. Kalau di Indonesia mungkin kayaknya mereka kekurangan atau dibagi dua. Dua di sini, dua di Indonesia umpamanya. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi lebih baiknya memang dipotong di tempat orang-orang tahu ibu punya anak. Karena kan mereka berharap ya, kadang-kala orang itu Masya Allah melihat ini punya anak, oh Insya Allah makan kambing nih kita 7 hari lagi. Ternyata kambingnya nggak datang-datang jemaah. Jadi seperti itu, tetap dipotong ketika mampu. Bismillah. Tertarik Ustaz kalau dalam hal mendidik 3 anak ini ya, sebagai orang tua pasti semua orang tua sayang dengan anak. Nah tapi terkadang sayangnya kita itu sampai hanya takut memarahi, takut melukai hati anak, jadi mengiyakan apapun keinginan anaknya itu. Bagaimana ya Ustaz? Apalagi yang kayak saya jadi kayaknya dia eman-eman, disayang-sayang, biar gak mana ya Ustaz, biar dia itu gak sampai kecewa gitu loh. Nah, mana gitu Ustaz? Kan gak sih gitu. subhanallah jemaah ya. Ya kalau berkaitan dengan bagaimana mendidik anak, kadang-kadang orang tua takut menyakiti hati anaknya ya. Apalagi kalau anak itu anak tunggal, sebagaimana disebutkan tadi. Kita lihat orang tua kalau memanja anaknya itu nggak jadi apa-apa. Buktinya siapa? Buktinya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu dimanja oleh Nabi Yakub. Padahal Nabi Yakub ini punya anak 12. Tapi kecintaan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf itu terlalu besar, sehingga cemburu kakak-kakaknya. Apa yang terjadi? Allah memisahkan Nabi Yusuf dan ayah. Dibuang Nabi Yusuf. Para ulama mengatakan Nabi Yusuf itu kalau tetap berkumpul sama orang tuanya, dia hanya menjadi anak manja. Dia tidak akan siap menjadi seorang nabi. Tapi Allah menginginkan kebaikan buat Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf dijauhkan dari orang tua. Dijauhkan dari segala kemewahan. Bahkan dia dibuang, dijual, dipenjara, sehingga dia menjadi orang yang bisa memegang tanggung jawab. Jadi orang tua ketika punya anak tunggal seharusnya dia lebih berhati-hati untuk masa depan anaknya, bukan sekarangnya. Kan sekarang orang tua punya anak tunggal itu kan sekarang dia takut melukai perasaannya, takut macam-macam. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW anak tunggal. Anak tunggal, bayangkan, bapaknya mati. Apa yang dilakukan oleh Aminah? Ketika lahir, berapa hari disusuin, lalu diserahkan kepada Halimah Sa'diyah. 2 tahun dia hidup di Halimah Sa'diyah. 2 tahun kemudian dibalikin dan diambil lagi sama Halimah Sa'diyah. Di kampung itu Nabi ngebala kambing. Sallallahu alaihi wasallam. Di kampung. Dia hidup dengan kondisi yang tidak dimanja tentunya. Maka orang tua yang punya anak satu, yang perlu dipikirkan adalah masa depan anaknya. Dampak dari pendidikan dia sekarang itu apa? Sebagian orang tua kalau sukses, ada pikiran, aku tidak ingin anakku susah seperti aku dulu. Akhirnya anaknya dimanja dan anaknya tidak bisa apa-apa. Padahal bapaknya itu bisa sukses karena melalui proses yang berat. Maka ajarkan kepada anak itu umpamanya mencuci, ajarkan kepada anak ya mobil biar anak yang mencuci, nyapu di rumah. Ajarkan kepada dia kehidupan mandiri. Dia mau makan, ambil makan. Dia mau minum, ambil minum. Bukan segala sesuatu diberi oleh orang tuanya. Dan ajarkan kepada anak bosnya, kalau ingin sesuatu harus ada usaha dari dia. Dia harus berbuat sesuatu sehingga sesuatu yang dia inginkan bisa dia raih. Insya Allah orang tua yang seperti ini, itu orang tua yang cinta sama anaknya.
Kesian demi Allah, kadang-kala orang tua masukkan anaknya ke pesantren, anaknya nggak bisa apa-apa. Anak-anak yang lainnya Masya Allah lebih miskin, lebih susah, dan dia yang sukses ternyata. Halo wallahu a'lam bishawab jamaah. Kayaknya udah cukup jamaah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.